Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Asep Supriyadi, mahasiswa semester 2 SIS 11 April Sumedang, tahun ajaran 2020-2021 dengan NPM E2035223680. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode saat perusahaan yang menyiapkan laporan keuangan. Karena pada akhir periode akuntansi, beberapa saldo akun ada yang dapat langsung dipakai sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Namun, terdapat beberapa akun yang saldonya masih harus dimutakhirkan atau disesuaikan. Nah, proses tersebutlah yang dilakukan dalam jurnal penyesuaian. Proses pemutakhiran beberapa saldo akun ini dimaksudkan untuk dapat menyesuaikan akun pada akhir periode, sehingga bisa menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Adapun tipe jurnal penyesuaian, ada 3 tipe jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akrual. Ini termasuk pendapatan yang belum diterima atau dicatat dan biaya yang belum dibayar atau dicatat. Misalnya, beban bunga atas pinjaman yang masih harus dibayar pada periode berjalan tetapi belum dibayar. Yang kedua adalah pembayaran di muka. Ini adalah pendapatan yang diterima di muka dan dicatat sebagai kewajiban untuk dicatat sebagai pendapatan, dan biaya yang dibayar di muka dan dicatat sebagai aset untuk dicatat sebagai biaya. Misalnya, penyesuaian pendapatan diterima di muka, asuransi prabayar perlengkapan kantor, sewa prabayar, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah non tunai. Ayat jurnal penyesuaian ini mencatat item non-tunai seperti biaya penyusutan, penyisihan piutang tak tertagih, dan yang lainnya juga. Contoh transaksi yang dicatat dengan jurnal penyesuaian antara lain transaksi sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan penyusutan aktiva tetap. Jadi, fungsi jurnal secara umum sebagai yang pertama adalah fungsi pencatatan. Semua transaksi harus dicatat sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Yang kedua adalah fungsi historis. Transaksi harus dicatat secara sistematis sesuai dengan urutan waktu. Yang ketiga adalah fungsi analisis. Transaksi yang dicatat harus dianalisis buktinya dan dikelompokkan dalam sisi debit dan kredit. Fungsi yang berikutnya adalah instruksi. Pencatatan jumlah merupakan perintah untuk melakukan pemindahan dalam buku besar. Yang terakhir adalah fungsi informatif. Dengan melihat jurnal, maka Anda dapat mengetahui informasi suatu transaksi. Nah, akun apa saja yang perlu disesuaikan? Namun sebelum itu, walaupun jurnal penyesuaian bisa membantu kita dalam mencatat atau mengkoreksi pencatatan pembukuan usaha kita, tetapi Anda juga harus tahu bahwa tidak semua akun bisa dicatat dalam jurnal ini. Berikut ada beberapa akun yang perlu dicatat dalam jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akun perlengkapan. Perlu disesuaikan karena ada pemakaian, misalnya jurnal penyesuaian persediaan. Yang kedua adalah akun beban dibayar di muka. Disesuaikan karena telah dijalani atau jatuh tempo, misalnya adalah jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka. Yang ketiga adalah akun aktiva tetap yang disesuaikan karena penyusutan. Yang keempat adalah akun pendapatan diterima di muka disesuaikan seiring dengan penyerahan jasa atau produk pada pelanggan. Yang selanjutnya akun pendapatan disesuaikan karena ada yang belum diperhitungkan atau belum menjadi pendapatan. Yang keenam adalah akun beban disesuaikan seiring dengan penyerahan pada pelanggan. Berlanjut pada contoh, misalkan perusahaan X memiliki saldo sementara sebesar Rp300.000 untuk akun perlengkapan. Di akhir periode terlihat bahwa saldo akun perlengkapan menjadi Rp90.000. Dari contoh di atas kita bisa melihat bahwa saldo sementara Rp300.000 berada di debit, maka perlu dihitung jumlah perlengkapan yang habis terpakai di sisi debit. Beban yaitu sebesar Rp300.000 dikurang Rp90.000, maka dengan hasilnya yaitu Rp210.000. Untuk itu Anda bisa mencatatnya di jurnal penyesuaian sebagai berikut.
Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi yang saya bawakan masih banyak kekurangan dan kurang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.